tugas UTS pada mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Bapak Muhammad Sarlin, SPD MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keberagaman sastra Indonesia dalam membangun keindonesiaan. Inti dari multikulturalisme adalah keberagaman, belajar hidup bersama dalam perbedaan. Nah, sastra Indonesia modern diartikan sebagai karya sastra yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia setelah mendapat pengaruh kebudayaan asing. Nah, pendapat tentang sastra Indonesia itu diperkuat oleh Aji Prosidi yang menyatakan bahwa sastra Indonesia adalah karya sastra modern sebagai hasil pengaruh kebudayaan dan kesusastraan Barat yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang mulai muncul pada Dasawarsa pada abad ke-20. Secara substansial, pernyataan tentang sastra Indonesia modern di atas mengandung unsur-unsur budaya yang bermacam-macam dan yang beragam. Antara lain, yang pertama, pemakaian laras budaya bahasa Indonesia. Yang kedua, penggalian nilai-nilai budaya sendiri. Yang ketiga, peramuan pengaruh budaya asing atau budaya global. Dan yang keempat, penerimaan atau penyaringan budaya global dalam kehidupan sastra Indonesia. Sehingga keempat unsur budaya tersebut menjadi modal dasar memperkukuh persatuan bangsa Indonesia di tengah ancaman disintegrasi bangsa. Nah, dengan bergulirnya era demokrasi, kebiasaan dan informasi hoaks dalam media sosial ini menjadikan multikulturalisme sebagai ajang dialog budaya atau wahana pertemuan berbagai kebudayaan di bawah semangat keindonesiaan baru. Nah, membangun Indonesia baru dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sastra Indonesia tumbuh dan berkembang dari budaya Indonesia yang beraneka ragam. Nah, oleh karena itu, keberadaan sastra Indonesia pun menunjukkan beraneka ragam genre, gaya ungkap, tokoh, mitologi, hingga ke masalah sosial, politik, dan budaya etnik. Nah, yang pertama adalah keberagaman laras bahasa. Nah, bahasa Indonesia merupakan sarana utama pengucapan sastra Indonesia. Namun, bagi sebagian besar pengarang sastra Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibu. Nah, tidaklah mengherankan apabila dalam karya sastra yang mereka tulis terdapat sejumlah kosakata, frasa, dan kalimat bahasa daerah. Hal itu dimungkinkan karena masyarakat Indonesia berada dalam tataran situasi bilingual atau multilingual. Nah, perlu kita sadari bahwa motivasi timbulnya kosakata, frasa, dan kalimat bahasa daerah dan bahasa asing dalam karya sastra Indonesia merupakan gejala perubahan situasi tindak tutur dari daerah ke nasional atau sebaliknya dari nasional ke daerah, dan juga dari asing ke nasional atau dari nasional ke asing. Nah, dalam situasi yang demikian itu memungkinkan timbulnya jenis alih kode situasional atau situational switching dan alih kode metaforis. Nah, sebagai sarana retorika pengarang, daya ungkap estetis, dan sekaligus sebagai daya pikat yang mampu menimbulkan pesona. Kita baru menyadari bahwa pengarang sastra Indonesia modern itu berada dalam jalur transisi antara daerah dan nasional ataupun daerah ke nasional dan berlanjut ke asing. Nah, ada asumsi bahwa pengarang yang berasal dari daerah yang bukan penutur asli bahasa Indonesia pada umumnya masih dalam taraf belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, bahasa ibu yang dikuasai secara intuitif adalah bahasa daerah, sehingga konsep pemahaman tentang alam semesta, lingkungan, tempat tinggal, sistem kekerabatan, tata ekosistem, kemasyarakatan, dan falsafah hidup yang diajarkan oleh leluhur atau nenek moyangnya akan terasa kental dengan bahasa daerahnya ketika pengarang menulis dengan bahasa Indonesia. Bahasa daerah tersebut mewarnai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai sarana pengucapan karya sastra Indonesia modern. Nah, menurut Koen Janingrat, merupakan wujud nyata kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Kehadiran sastra Indonesia modern yang menggunakan bahasa Indonesia memenuhi fungsi. Nah, yang pertama memperkuat identitas orang sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
Indonesia. Yang kedua, memperkuat solidaritas di antara warga negara dari negara yang bersangkutan sehingga memperkokoh persatuan Indonesia. Nah, atas dasar pemikiran itu, sudah sewajarnya apabila karya sastra Indonesia modern mampu menjadi wadah atau ajang temu budaya baik antar etnik di Indonesia maupun dunia. Baik, selanjutnya yang kedua adalah keberagaman budaya etnik daerah. Sastrawan yang mengangkat potensial budaya etnik, terutama budaya daerah ke dalam sastra Indonesia modern, oleh banyak kritikus sastra sering disebut dengan warna lokal atau local color atau warna setempat. Nah, budaya Minangkabau dengan segala adat istiadatnya menjadi sumber kreativitas sastrawan yang berasal dari daerah Sumatera Barat, seperti Hemka, Jemput Mamaknya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, Nur Sultan Iskandar karena mentua, Aman Datuk Menjainda, Rusmala Dewi, M. Enri karena anak kandung, dan Mara Rusli anak dan kemenakan. Nah, mereka mengangkat masalah yang pertama, kawin paksa dengan hubungannya dengan adat. Yang kedua, anggapan tentang kawin dengan orang di luar sukunya. Yang ketiga, kebiasaan beristri banyak. Yang keempat, keturunan. Yang kelima, perkawinan suku. Yang keenam, keinginan mengubah sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau. Yang ketujuh, adat meminang. Dan yang kedelapan, kebiasaan merantau. Selain daerah Minangkabau, penggalian nilai budaya sendiri ke dalam budaya Indonesia terjadi pula pada budaya Jawa. Nah, budaya Jawa yang identik dengan dunia wayang, burung perkutut, keris, katurangga, narima, pasrah, legalilo, dan hal-hal yang supernatural seolah-olah menjadi hidup kembali, semacam renaissance kebudayaan Jawa dalam panggung sejarah kesusastraan Indonesia modern. Dunia Jawa yang terkenal dengan sekuler, harmoni, sinkretisme, dan segala tindak tanduknya dalam kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi tampak jelas terrefleksi karena karya sastra Indonesia modern. Nah, keanekaragaman budaya bangsa yang demikian hanya dapat kita simak secara seksama melalui sebuah karya sastra, tidak dalam wujud buku pengetahuan tentang sosiologi, antropologi, politik, dan ilmu sosial kemasyarakatan lainnya. Jelaslah, dalam masyarakat pluralisme dan juga multikulturalisme itu sastra Indonesia modern memberi sumbangan yang signifikan bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, berbudaya, dan bernegara. Nah, penggalian nilai budaya sendiri dalam sastra Indonesia juga dilakukan pengarang dari Sunda, Jawa Barat, misalnya Ajib Rosidi, Ramadan KH, dan Asdiat Kartamiharja melalui puisi, novel, dan cerita pendek yang ditulisnya. Adanya otonomi daerah dan era keterbukaan yang digulirkan oleh para reformis membuka jalan bagi daerah untuk menunjukkan jati dirinya. Peran budaya daerah menjadi sangat urgen bagi perkembangan sastra Indonesia selanjutnya. Terlebih jika dalam karya sastra yang mereka tampilkan tersebut mampu menunjukkan adanya kebinekaan karya tersebut dapat menjadi perekat pergaulan antar suku, antar ras, antar agama, dan antar golongan, serta menjadi andil yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berbudaya, dan bernegara. Nah, bersumber pada budaya sendiri dalam menampilkan wajah budaya Indonesia menjadi tonggak sejarah yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, para penulis putra daerah tidak perlu berkecil hati mengangkat martabat budaya daerah ke dalam karya sastra Indonesia. Justru budaya daerah itulah yang menjadi akar dan pilar budaya Indonesia. Dan demikian budaya daerah menjadi substansi utama dalam pengembangan budaya Indonesia baru dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas. Nah, kita tidak mungkin mampu bersaing mencapai Indonesia baru tanpa ada kehadiran budaya daerah dalam khazanah budaya Indonesia. Berikut yang ketiga adalah keberagaman pengaruh budaya asing dan global.
Pengaruh budaya asing terutama barat sudah ada dalam awal perkembangan sastra Indonesia modern. Nah, lahirnya soneta Indonesia selain menggali dari potensi budaya itu sendiri, juga pengaruh budaya asing. Tanpa kehadiran budaya asing, terutama barat, sulit bagi Muhammad Yamin dan kawan-kawannya menciptakan soneta khas Indonesia. Hal itu diakui oleh Budi Dharma bahwa budaya asing yang paling kuat berpengaruh terhadap kehidupan sastra Indonesia adalah budaya barat. Nah, pengaruh budaya barat terhadap sastra Indonesia bukan hanya terjadi pada karya sastra, melainkan juga pada pemikiran yang ada di balik karya sastra. Nah, pengaruh budaya barat dalam karya sastra terletak pada konvensi penulisan karya sastra, misalnya genre, tema, penyampaian gagasan, dan gaya bercerita. Pandangan pengaruh barat dalam dunia kesusastraan Indonesia menyebabkan segala teori sastra barat dari strukturalisme, semiotika, komparatif, pragmatif, mimesif, ekspresif, resepsi sastra, hermeneutik, psikoanalisis, feminisme, sampai pada dekonstruksi diimpor ke dalam negeri kita. Nah, semua karya sastra kita didekati, dibedah, dan dianalisis dengan teori sastra barat. Hal itu tampak jelas pada skripsi, tesis, bahkan disertai doktor memanfaatkan teori sastra barat. Pengaruh budaya asing dalam kesusastraan Indonesia tidak hanya didominasi oleh Barat, tetapi juga India dan Timur Tengah. Dua kebudayaan besar di belahan Asia bagian selatan dan barat ikut mewarnai dunia sastra Indonesia. Agama Hindu dan Buddha serta epos besar Ramayana dan Mahabharata dari India mampu menembus pasaran domestik negeri Indonesia. Karya seni dan filsafat India menjadi bagian yang tidak terpisahkan pula dalam kehidupan sastra Indonesia. Dunia Timur Tengah cukup berpengaruh kuat terhadap kehidupan sastra Indonesia. Dari belahan Asia bagian barat muncul dua agama besar di dunia, yaitu Nasrani dan Islam. Kedua agama besar itu berpengaruh terhadap kehidupan sastra Indonesia. Pujangga Baru sudah menampakkan begitu jelasnya warna sastra yang memiliki pengaruh dua agama tersebut. Sastrawan yang lahir setelah Pujangga Baru tampak lebih variatif dalam mengekspresikan dunia keagamaan melalui karya sastra yang ditulisnya. Pada masa kini terjadi peralihan tradisi penulisan sastra Indonesia dari sastra yang bersifat tradisional, terbelakang, dan primitif menuju ke kehidupan sastra yang lebih baik, moderat, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan zaman atau masa transisi. Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus mengglobal, kehidupan sastra Indonesia juga diharapkan semakin baik dan mampu menembus dunia internasional atau semangat menerobos spirit tradisional menyelaraskan harmoni budaya barat dan timur. Sebagai warga sastra dunia, sastra Indonesia memang menempati posisi marginal dari sastra kelas dunia yang banyak diperhatikan oleh para kritikus negara maju. Sastra yang berasal dari belahan dunia ketiga hanya berperan sebagai pelengkap penderita meskipun sudah banyak karya sastra Indonesia yang diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia seperti Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, Jepang, Arab, dan Bengali. Baik, itulah hasil penjelasan mengenai keberagaman sastra Indonesia dalam membangun keindonesiaan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.